warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengawas BINA merasa bangga dan terharu melihat semangat para guru binaan saya, yaitu Pak Bunyamin, Pak Samsul, dan Ibu Gina Anggriani, yang dengan sukarela dan antusias mengikuti pelatihan untuk mengembangkan diri. Langkah ini menunjukkan komitmennya luar biasa terhadap peningkatan profesionalisme mereka dan mutu pendidikan. Saya tahu dalam kesibukan dan tanggung jawab yang tidak ringan, guru-guru binaan saya ini tetap meluangkan waktu untuk belajar, berbagi dan berinovasi demi memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih atas dedikasinya, semangatnya, dan ketulusannya dalam menjalani proses pembelajaran sepanjang hayat. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari pelatihan ini membawa dampak positif bagi diri sendiri, bagi sekolah dan dunia pendidikan secara umum. Saya bangga menjadi bagian dari perjalanan Bapak Ibu dalam menapaki langkah-langkah menuju guru yang semakin unggul dan inspiratif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suparno, pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP 321. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni terkait kepesertaan 3 orang guru kami mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Menjadi kesyukuran sekolah kami bahwa tahun ini sekolah kami mendapatkan kembali bos kinerja yang mengharuskan kami atau mewajibkan kami untuk mengikutkan guru pada pelatihan pembelajaran mendalam. Ini meskipun ini sebagai bentuk kewajiban, tetapi ini juga menjadi bentuk kesyukuran bagi sekolah kami karena 3 orang guru ini menjadi utusan sekolah dan untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Pelatihan pembelajaran yang diikuti oleh guru kami ini adalah pelatihan yang saya kira sangat urgen dan sangat bermanfaat bagi sekolah kami, karena melalui pelatihan pembelajaran ini kami mengharapkan bahwa 3 orang guru yang diutus oleh sekolah ini diharapkan mampu atau nantinya mampu mengimplementasikan di sekolah, dan yang paling utama itu adalah mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah. Ya, jadi sekolah kami ini memiliki 11 orang guru. Alhamdulillah 3 orang ini diutus untuk mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Dari pelatihan pembelajaran mendalam yang diikuti oleh 3 orang guru kami ini, ada beberapa materi yang sudah dibagikan kepada rekan sejabat. Alhamdulillah materi ini sangat bermanfaat. Salah satu atau materi pertama yang telah dibagikan kepada rekan sejawat dan ini sudah mulai diimplementasikan di sekolah, yakni growth mindset ya, atau pola pikir. Jadi ada 2 pola pikir yang muncul di dalam diri kita. Yang pertama itu adalah pola pikir bertumbuh atau berkembang, kemudian yang kedua itu pola pikir tetap. Jadi saya melihat bahwa setelah mendapatkan materi ini, guru-guru kami terutama yang 3 orang sebagai peserta pelatihan pembelajaran mendalam ini, pemikirannya sudah mulai terbuka. Rasa optimisme dalam diri mereka itu sudah sangat baik, menunjukkan bahwa apa yang didapatkan di pelatihan itu sudah sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, bahwa materi tentang growth mindset ini atau pola pikir ini juga sudah mampu diimbaskan kepada rekan-rekan guru lain. Artinya bahwa kita melihat perkembangan di sekolah, situasi di sekolah, guru-guru yang biasanya ketika kita diminta untuk mengikuti kegiatan pelatihan, biasanya itu akan berkata, tidak usahlah,
cari saja yang lain. Alhamdulillah setelah mendapatkan imbas dari peserta pelatihan pembelajaran mendalam ini, pola-pola tadi itu sudah mulai terpinggirkan, mulai hilang. Kemudian selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah 3 orang peserta ini alhamdulillah sudah mulai memahami dan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam atau pendekatan yang ada pada pembelajaran mendalam. Yang pertama itu tentu adalah prinsipnya. Ya, jadi prinsip pembelajaran mendalam ini kan ada 3. Yang pertama itu adalah berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan atau BPM. Jadi ketiga prinsip pembelajaran mendalam ini dalam keseharian, ya, keseharian guru-guru yang telah mengikuti pelatihan ini alhamdulillah sudah mulai diterapkan, termasuk di dalam kelas. Dan ini juga sudah diimbaskan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah, yang berarti bahwa prinsip ini juga sudah mulai dilaksanakan oleh rekan-rekan guru lain yang tidak menjadi peserta pelatihan pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu adalah pengalaman belajar, dan pengalaman belajar ini saya melihat bahwa pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran mendalamnya. Jadi saya kaitkan langsung secara bersamaan karena ini menyangkut terkait perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Jadi saya mengamati dan melihat bahwa perencanaan pembelajaran yang telah disusun ketiga orang guru ini sudah menerapkan yang pertama itu adalah pengalaman belajar yang ada di perencanaannya dan juga kerangka pembelajaran. Dan tidak berhenti pada mereka sebagai peserta, ya, penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam juga ini telah diimbaskan kepada guru-guru lain yang masih ada 8 orang yang tidak mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Ini adalah salah satu bentuk kesyukuran bahwa apa yang sudah diperoleh oleh rekan-rekan 3 orang rekan-rekan guru ini mampu diimbaskan kepada, dan itulah harapan kita bahwa pemahaman dan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan ini juga tidak berhenti pada mereka, tetapi ilmu dan pemahaman mereka itu diimbaskan atau didiseminasikan kepada guru lain. Dan ini yang kita butuhkan, karena mungkin dari sisi dana semua guru yang ada di sekolah mungkin kita tidak akan mampu untuk mengikutkan mereka semua mengikuti pembelajaran mendalam atau pelatihan pembelajaran. Tetapi dengan adanya 3 orang ini alhamdulillah dari kegiatan dan programnya yang menyebarluaskan atau melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pendampingan kepada guru lain di sekolah untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dan alhamdulillah meskipun sedikit-sedikit demi perubahan itu sudah terlaksana juga di sekolah. Kemudian yang terakhir, materi terakhir yang diperoleh itu terkait inquiry kolaboratif. Jadi inquiry kolaboratif ini adalah satu materi yang juga sangat penting dan menjadi keharusan dimiliki oleh guru untuk meningkatkan kolaborasi di dalam kelas. Dan saya melihat bahwa tahapan-tahapan dalam inquiry kolaborasi ini sudah juga diterapkan oleh guru-guru ini di dalam kelas, dan bukan hanya di dalam kelas, termasuk dalam interaksi dalam penelitian program di sekolah. Setelah rekan-rekan guru lain mendapatkan materi yang serupa dari para peserta ini, alhamdulillah sudah memahami juga apa sih yang dimaksud dengan inquiry kolaboratif ini, dimana ketika kita mengambil keputusan itu ada pelibatan dari pihak lain, bukan hanya keputusan diambil dari diri sendiri. Adapun tahapannya itu yang sudah saya lihat diterapkan oleh guru-guru itu mulai dari akses, kemudian desain, kemudian implementasi, dan yang terakhir itu menyusun, refleks, dan change. Nah, mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh guru-guru ini bisa tetap dilanjutkan, ya, bisa tetap diimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain, dan menjadi pemahaman yang tidak berhenti pada 3 orang, tetapi pemahaman itu meluas kepada guru-guru yang lainnya, dan itu tentu saja akan membawa perubahan dan peningkatan pada proses pembelajaran dan proses pengembangan sekolah. Saya kira itu, saya mengucapkan terima kasih atas kepesertaan 3 orang guru kami. Mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya tetap membawa makna seperti halnya dengan kegiatan pembelajaran
pelatihan pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lo bikin HTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardi SPDGR, merupakan guru PJOK di UPTD SMPN 32 Sadap Mangai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan testimoni terhadap bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan ketiga rekan sejawat saya, yaitu Pak Samsul SPDGR, Ibu Gina SPDGR, dan Bapak Bunyamin SPDI yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Dalam kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada ketiga rekan saya karena dengan adanya kegiatan pengimbasan ini, selaku saya guru PJOK, saya sangat termotivasi, saya sangat bersemangat dalam hal apa yang mereka telah paparkan terkait proses pembelajaran mendalam. Dengan adanya kegiatan tersebut, saya bisa memahami apa sebenarnya pembelajaran mendalam tersebut, di mana mereka telah menjelaskan kepada saya termasuk kerangka dalam pembelajaran mendalam itu terdiri dari formasi 8334, di mana dalam pembuatan perangkat pembelajaran itu harus tercakup ke dalam formasi 8334 tersebut, dimulai dari dimensi lulusan, pembelajaran, pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan kerangka pembelajaran. Itu sangat membantu bagi saya, terkhusus dalam membuat proses perangkat pembelajaran. Selain dari itu, berkat dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, saya selaku guru PJOK merasa terbantu karena di mana ketiga rekan sejawat ini sangat membantu saya ketika mengalami permasalahan dalam lingkup proses pembelajaran. Artinya kolaborasi di antara ketiga rekan sejawat ini sangat luar biasa. Saya berharap pembelajaran mendalam ini terus ditingkatkan agar supaya peserta didik betul-betul mendapatkan proses pembelajaran yang mereka tertanam dalam hatinya sepanjang hayat mereka, sehingga kelak mereka terpenuhi kebutuhannya tentunya dalam proses pembelajaran bermakna, tentunya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menggembirakan, kegiatan yang bisa bermakna bagi mereka. Demikian yang mungkin saya sempat sampaikan. Saya berharap kegiatan proses pembelajaran mendalam ini bisa berlanjut sampai seterusnya dan bisa lebih ditingkatkan kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Era Nurjihan, siswi kelas 8 SMP Negeri 32 Satap Mangai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Bunyamin SPDI, Bapak Syamsul SPDGR, dan Ibu Gina Anggriana SPDR. Dalam proses pembelajaran ini tentunya kami sangat merasa senang, di mana proses pembelajarannya menggunakan teknologi, sehingga kami mendapatkan suasana baru dan dapat memahami materi dengan baik. Tentunya kami juga merasa sangat dihargai. Melalui pembelajaran mendalam ini, kami tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi kami juga dapat belajar berkolaborasi dan berani berpendapat. Intinya, kami sangat merasa senang dan dapat memahami materi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfiq Ihsanul Akbar, siswa kelas 7 SMP Negeri 32 Satap Mangai. Saya ingin menyampaikan kesan dan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran mendalam yang diterapkan oleh guru-guru kami di sekolah. Sejak diterapkannya pembelajaran mendalam, suasana belajar di kelas jadi lebih seru dan tidak membosankan. Kami tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga diajak bertanya, berdiskusi, dan mencari tahu sendiri, serta memecahkan masalah bersama teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Bunyamin SPDI, Guru PAI, yang selalu menanamkan nilai-nilai keagamaan dan memberi contoh sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ibu Anggriana SPD, guru matematika yang membuat pelajaran jadi lebih mudah dipahami lewat kegiatan dan contoh nyata.
Dan kepada Bapak Syamsul SPDGR, guru IPA yang membuat kami senang belajar lewat kegiatan percobaan dan pengamatan langsung. Jadi kami bisa benar-benar memahami bagaimana ilmu bekerja di sekitar kita. Dengan pembelajaran seperti ini, kami merasa lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih mudah dipahami makna belajar yang sesungguhnya. Sekian dari testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Putri Ramadhani dari SMP Negeri 32 Satap Mangai. Saya akan menyampaikan pesan dan pengalaman saya selama diterapkannya pembelajaran mendalam oleh guru-guru kami di sekolah. Sejak diterapkannya pembelajaran mendalam di kelas, saya merasa pembelajaran kami menjadi lebih seru. Kami tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi juga diajak untuk bertanya dan berdiskusi dan berpikir sendiri bersama teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainnah adalah salah satu orang tua siswa di SMPN 32 Satap Mangai. Saya akan memberikan testimoni terkait pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di SMPN 32 Satap Mangai, khususnya kepada Bapak Bunyamin SPDI, Pak Samsul SPDGR, dan Ibu Gina Anggriana SPD. Saya adalah orang tua yang senang bertanya kepada anak saya setiap hari. Apa yang dia dapatkan di sekolah, bagaimana perasaannya di sekolah, bagaimana terkait pembelajaran yang dia dapatkan. Dan saya mendapatkan anak saya bahwa dia bercerita dengan antusias setelah pembelajaran mendalam ini dilakukan. Dia merasa pembelajaran yang diberikan itu lebih mudah dia pahami. Kemudian dia lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya melihat bahwa dia lebih mudah memahami konsep yang diberikan di sekolah. Intinya ada perubahan terhadap tingkah laku anak saya. Biasanya dia bercerita, tetapi tidak seantusias sekarang. Dia bercerita bahwa saya bisa memahami pembelajaran yang diberikan, dan dia merasa bahwa metode-metode atau pendekatan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya di sekolah lebih menyenangkan, sehingga lebih mudah menyerap pembelajaran. Selain itu, adanya perubahan tentang pemakaian atau penggunaan IT saat pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan suasana baru, dan tentunya saya melihat bahwa dia tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam berkelompok. Karena dalam berkelompok ini mengajarkan anak saya untuk lebih mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat di SMPN 32 Satap Mangai atas segala bimbingannya terhadap anak-anak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunyamin, merupakan salah seorang guru di UPTD SMPN 32 Satap Mangai yang mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Merupakan salah seorang peserta pelatihan pembelajaran mendalam angkatan 1 yang diadakan oleh BP GTKA Provinsi Sulawesi Selatan.
saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengikuti pelatihan ini begitu banyak ilmu yang saya dapatkan. Sebelum saya mengikuti pelatihan ini begitu banyak asumsi yang saya terima, yang saya dapatkan tentang bagaimana konsep pembelajaran mendalam. Namun setelah mengikuti pelatihan ini lain. Ya. Yang pertama saya dapatkan adalah begitu untuk memudahkan kita mengingat bagaimana konsep pembelajaran mendalam itu dengan rumus 8, 3, 3, 4. 8 itu adalah merupakan dimensi profil lulusan. Di antaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreativitas, berkolaborasi, mandiri, kewarganegaraan, kesehatan dan komunikasi. Yang ketiga adalah merupakan prinsip. Prinsip adalah berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dan tiga yang kedua adalah bagaimana pengalaman belajar peserta didik, yaitu memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan yang keempat adalah kerangka pembelajaran mendalam, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan penggunaan digital. Dan yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana dalam kita merubah pola pikir kita itu dengan pola pikir bertumbuh. Kalau selama ini kita melihat apa yang kita dapatkan dari sekolah kita merupakan masalah, itu bisa menghambat. Ketika kita memiliki pola pikir bertumbuh, maka masalah yang kita hadapi dalam lingkungan belajar kita itu merupakan tempat tugas kita, merupakan tantangan yang harus kita hadapi, sehingga kita semakin bersemangat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan apa yang saya dapatkan dari pelatihan ini, saya berusaha mengimplementasikan, merealisasikan dalam praktik pembelajaran saya. Bagaimana bisa menerapkan yang namanya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Bagaimana bisa peserta didik atau murid memahami, mengaplikasi dan merefleksi setiap proses pembelajaran dalam kehidupan mereka, itu dengan saling memuliakan satu dengan yang lain. Yang menjadi tantangan bagi saya adalah masih sulitnya siswa mengkontekstualkan materi yang mereka terima atau konten materi yang mereka dapatkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menjadi tantangan yang kedua adalah masih belum mampunya siswa meningkatkan daya nalar kritis mereka. Dan ini adalah merupakan tantangan bagaimana bisa saya membimbing mereka supaya daya kritis mereka sehingga mampu menjawab soal-soal yang hot dalam proses pembelajaran, sehingga insya Allah kedepannya akan menghasilkan peserta didik atau murid yang senantiasa mempunyai daya nalar kritis, dan yang lebih lagi adalah mereka menjadi peserta didik yang memiliki profil lulusan yang 8 itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul SPD dari UPTD SMPN 32 Satap Mangai, peserta pelatihan pembelajaran mendalam tahun 2025 batch pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait testimoni saya dalam mengikuti pembelajaran mendalam. Alhamdulillah, dalam pelatihan pembelajaran mendalam ini ada berbagai macam manfaat yang saya rasakan. Yang pertama, tentu saya bisa memahami bahwasanya pembelajaran mendalam ini adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana menerapkan prinsip pembelajaran seperti prinsip berkesadaran, prinsip bermakna, dan menyenangkan. Begitu juga dalam pengalaman belajar, saya bisa memahami bahwa dalam penyusunan pengelolaan pembelajaran itu perlu ada pengalaman belajar seperti memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu adalah di antara beberapa hal yang penting dalam pembelajaran mendalam. Dan apa yang
kami dapatkan di pelatihan pembelajaran mendalam ini, kemudian kami melakukan pengimbasan di sekolah, dan kami melihat alhamdulillah teman-teman begitu antusias untuk memahami apa yang kami sampaikan kepada teman-teman kami di sekolah, khususnya dalam proses penyusunan pengelolaan pembelajaran, karena masih ada beberapa teman yang kurang paham tentang penyusunan PP atau pengelolaan pembelajaran terkait dengan mata pelajaran masing-masing. Dan kami bisa berbagi informasi tentang tahapan-tahapan yang perlu dimasukkan dalam penyusunan pengelolaan pembelajaran. Seperti dalam penyusunan PP itu tadi ada prinsip pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, meta belajar, lingkungan belajar, dan itu adalah hal-hal yang awalnya sebagian dari teman-teman kami masih agak kurang paham, tapi setelah kami melakukan pengimbasan dan berdiskusi, alhamdulillah mereka teman-teman kami di sekolah mulai memahaminya. Selain itu, kami juga melakukan pengimbasan di kelas dalam bentuk mengajar dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Dan ada perubahan kami lihat di mana siswa kemudian bisa memahami materi yang kami ajarkan, kemudian bisa menghubungkan materi itu dalam konteks kehidupan mereka keseharian, apalagi terkait dengan hal-hal yang sifatnya dikaitkan dengan sifatnya kontekstual, harapkan menggunakan sumber belajar berupa online digital, walaupun sebenarnya terbatas karena kita menggunakan di sekolah itu menggunakan wifi dan sangat terbatas aksesnya, putus nyambung, tapi saya lihat itu kemudian tidak menjadi masalah. Kemudian selanjutnya dalam model pembelajaran mendalam yang saya coba terapkan di kelas, kelihatan sekali anak-anak lebih menikmati prosesnya dibanding sebelum-sebelumnya yang lebih condong banyak membahas materi. Kita lebih condong menerapkan pembelajaran di mana bisa lebih menyelesaikan suatu masalah, dan anak-anak sendiri yang didorong untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi itu beberapa hal-hal yang positif yang saya rasakan, yang kemudian saya terapkan di kelas. Namun selain hal-hal positif seperti yang tadi saya sampaikan, tetap ada saja hambatan-hambatan yang saya alami dalam mencoba melakukan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam itu, yakni saya merasa masih butuh waktu, kemudian masih perlu belajar lebih mendalam lagi bagaimana penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif lagi di kelas saya. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan di sekolah saya yang mau bekerja sama, mau membantu, yang mau melakukan inquiry kolaboratif, dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan dukungan penuh kami mengikuti pembelajaran mendalam ini. Dan terakhir saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Fasil Pelatihan Pembelajaran Mendalam yang senantiasa mengingatkan kami, membantu kami, memberikan dampingannya sehingga kami bisa berproses dalam mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam ini dan bisa sejauh ini melangkah sampai saat ini mengembangkan diri kami dalam mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Saya kira demikian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Anggriana SPD, guru matematika di UPTD SMPN 32 Satap Mangai, peserta pelatihan pembelajaran mendalam Kabupaten Maros batch 1 tahun 2025. Sebagai guru matematika di UPTD SMPN 32 Satap Mangai, saya merasakan banyak perubahan setelah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Pembelajaran di kelas menjadi lebih menarik dan berpusat pada siswa. Mereka kini lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan berusaha memahami konsep matematika dengan cara yang menyenangkan. Aktivitas pembelajaran juga menjadi lebih bermakna karena siswa dapat mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata di sekitar mereka.
Selain itu, penerapan pembelajaran mendalam juga memperkuat kolaborasi antar guru di sekolah. Kami saling berbagi praktik baik, berdiskusi tentang strategi pembelajaran, dan saling memberi umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Hal ini menumbuhkan budaya belajar yang positif di lingkungan sekolah. Namun, dalam proses mengimplementasikan pembelajaran mendalam, saya menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, sebagian siswa masih kesulitan memahami konsep yang abstrak dan cenderung pasif ketika diminta menjelaskan cara berpikirnya. Selain itu, pengelolaan waktu juga menjadi tantangan tersendiri, terutama saat diskusi kelompok yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Solusi yang saya lakukan yaitu saya berupaya menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang lebih kontekstual dan menarik agar konsep abstrak menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya dengan menggunakan media konkret, alat peraga sederhana, atau contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam hal pengelolaan waktu, saya membuat perencanaan yang lebih fleksibel dan membagi kegiatan belajar ke dalam beberapa tahap agar diskusi tetap terarah. Demikian, tetap semangat bagi guru-guru hebat dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Salam dan bahagia.